Tuh bang, saya dari tadi nanyain kenapa Tuhan Kristen menangis gitu. Ada nggak Tuhan menangis? Di Alkitab Yohanes ya. Bentar. Yohanes 11:35. Yohanes. Sabar. Yohanes. Yohanes berapa Pak Ustadz? Hmm, Yohanes 11:35. 11 ayat 35. Ah, Lalu menangislah Yesus. nah, menangis kan? Ah, iya. Tadi malah saya yang disalahin bang. Katanya fitnah aja. Itu abangnya sendiri yang Kristen buka kitabnya sendiri. Ada kan Tuhan menangis, Yesus menangis. Oh ini Kenapa tuh bang dia nangis? ada ada ayat 33 ini, ketika Yesus melihat Hmm. Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya, ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, mari Hmm. dan lihatlah." Dia itu menangis karena ibunya menangis. Menangis. Jadi dia merasakan Waduh. merasa Iya, ya Tuhan bersedih merasakan hati. hati Iya, iya, iya. merasakan hati ibunya. Oh, jadi ikut-ikutan menangis gitu karena merasakan hati Dia itu ibunya yang menangis. iya, dia dia di sini kan bilang ia ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ya dia tuh mengerti Waduh, perasaan kita. Bang, kira-kira pantas nggak Tuhan menangis, Bang? Jadi Eh, Tuhan menangis itu karena dia kan masih di sini masih manusia kan. Jadi dia itu tahu perasaan manusia. oh masih Gitu, Bang. manusia. Manusia apa Iya, Tuhan itu, di Bang? Iya juga, aneh juga. Manusia atau Tuhan? ini kemana ini? Ya Makanya bingung Tuhan. saya, manusia Tuhan masih jadi manusia atau kayak gimana ceritanya? Iya. Nah, ini kan anu Bang, dari Alkitab kan menggenapi menggenapi perjanjian lama. Nah, sekarang yang di zaman Tuhan Yesus ini kan perjanjian baru. Jadi Hmm. Tuhan Yesus ini kan dikatakan sebagai Mesias yang turun ke dunia sebagai manusia. Ya dia masih berwujud manusia, masih manusia 100% gitu, Bang. Wah, di mana di perjanjian lama kayak gitu, Bang? Nggak ada tuh setahu saya para nabi ya mengajarkan Tuhan jadi manusia. Coba Abang buka Nah, perjanjian lama. itu panjang itu, Bang. Aku nggak bisa menjelaskan. Coba gini, Abang coba buka dulu perjanjian lama dah. Bilangan 23, Ya, nomor 19. bilangan 23. Ya, nomor 19. Tuh ajaran perjanjian lama tuh. Bilangan 23 ya. Hmm, nomor 19. Ayat 19. Nah, ini Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Hmm, Nah ini kan ada konteks di belakangnya Bang. Kita kan tidak bisa mengutip-ngutip gitu. lah, itu kan ajaran di perjanjian lama. Kata Anda sudah dinubuatkan Tuhan menjadi manusia di perjanjian lama. Di perjanjian lama nggak Enggak mungkin Tuhan jadi manusia. ini Pak Ustadz, Pak Ustadz apa mengutip aja kan ada konteks lain di belakang-belakang apa di ayat sebelum-sebelumnya.
yang belum kita baca. Itu Pak Ustadz. Mau yang kayak gimana? Coba. Kalau di perjanjian lama tuh di mana emangnya Tuhan dinubuatkan jadi manusia? Perjanjian lama. Ah, Aku ini ndak sekolah Alkitab Pak Ustadz. waduh. Aku kalau ditanya begitu masih cari tahu dulu. Nah, kalau abang belum tahu, ngapain Jadi ilmunya abang masih bilang sama saya bahwa di perjanjian lama dinubuatkan Tuhan jadi manusia? Abang aja sendiri nggak tahu, berarti asumsi lah. Macam mana? Ah, coba abang ngomong yang abang tahu bukan aja. maksudnya. Kalau abang belum tahu, nggak usah ngomong. Maksudnya aku tahu dari pas aku diajarin gitu Pak Ustadz. Kalau Iya, kalau disuruh seharusnya abang menghafal ayat mana, saya ndak hafal Pak Ustadz. gini bang. Kalau abang diajarin, abang kritis kritis lah. Itu di mana ayatnya? Masa abang belajar nggak nanya ayatnya? Apa membiarkan aja pendetanya juga berasumsi ria? Oke, Gitu cuma harus dengar kritis aja sih. lah. Ya kan sekarang abang Siap-siap tahu, nggak nanti. ada bang. Di perjanjian lama tuh saya kasih tahu nggak ada nubuatan Tuhan jadi manusia. Saya kasih tahu dulu, nggak pernah ada. Hmm, Gitu. ya Jadi ya ya. abang kemakan kemakan ajaran pendeta abang, ajaran Kristen abang. Nggak pernah juga Yesus mengajarkan Tuhan jadi manusia. Yesus pun juga tidak kenal Kristen bang. Yesus tidak kenal Hmm, Kristen. Yesus tidak meninggalkan Kristen. Kristen itu ada setelah Yesus diangkat. iya Ah Pak. gitu. Itu bang. Jadi janganlah abang cuma mendengar info dari pendeta, pendeta dapatnya dari mana nggak abang tanya. Tanyalah. Jangan sampai salah sembah gitu. Ntar Pak saya catat dulu Pak Ustadz. Mana nih Mm-mm. pulpenku? Wajib bang. Harus pakai pulpen. Mm. Yus. Terserah Ustadz mau ngomong apa. Mulut Ustadz katanya. Loh. Ya wajar kan, betul, kita ini kan perlu mempertanyakan pendeta ngomongnya kayak gitu dia dapat dari mana dia. Wajar kau tanya pendeta kau. Maunya kau makan mentah-mentah kata pendeta kau itu. Dapat dari mana dia? Ini juga yang di komen ini, Bang. Iya, aku Kira-kira Abang mau nanya sesuatu? enggak sih Pak Ustadz. Saya cuma mau menanggapi pertanyaan Pak Ustadz aja, enggak mau tanya. Oh, Itu aja Pak silakan. Ustadz. Apa tanggapannya? Apa tanggapannya? Sudah tadi disampaikan sama Pak Ustadz juga kan, Hmm. sudah menyampaikan. Coba Abang Itu jelaskan aja sih. gimana sih konsep yang Abang dapat dari gereja. Saya mau tahu, Bang. Saya dengar nih. Saya nggak akan potong. Konsep yang aku dapat dari gereja. Kalau dari saya ini Pak Ustadz, kalau kita ke gereja itu ya dari hati kita yang rindu untuk memuji, menyembah, bersyukur, gitu aja sih Pak Ustadz. Pengajarannya Kita gimana yang diajarkan? pengajarannya ya dari Alkitab, kita disuruh baca Alkitab, suruh merenungkan, suruh mengimani, itu sih Pak Ustadz. Suruh menghidupi, Hmm. mempraktekkan di lingkungan, gitu sih Pak Ustadz. Oh, praktek di lingkungan. Kira-kira waktu Ya, Abang baca kitab Abang tuh, Abang setiap minggu ke gereja gitu. ya setiap minggu gereja Pak Ustadz. Siapa yang suruh? Ada nggak Yesus nyuruh? Dari saya sendiri. Waduh, bukan ngikutin Yesus. Jadi gini Masa Pak ber Ustadz, masa kalau kita beraga ke gereja beraga itu Bang. Masa beragama mau-mau sendiri? Gimana sih? Ada nggak seharusnya kalau Abang mengklaim pengikut Yesus, ada nggak Yesus nyuruh? Kan gitu.
kalau nyuruh itu aku nggak tahu ayatnya di mana Pak Ustadz. Hmm. Tapi kalau dari hati pasti semua orang Kristen taunya ke gereja. Gitu Pak Ustadz. Wah, berarti memang tidak disuruh Yesus, tapi ya semau gue aja ke gereja kan gitu. Mana ada Yesus pernah nyuruh ke gereja? Gak pernah Yesus tuh bangun gereja, gak kenal gereja juga dia. Iya, nggak tahu, nggak ada memang ayatnya kalau Tuhan Yesus suruh ke gereja itu Pak Ustadz. Tapi kan Nah, eh, gini, yang saya tahu itu pas kisah kisah Tuhan Yesus yang dia ada bait Allah, terus ada orang jualan di sana. Ya dia tuh hmm. marah Pak Ustadz karena bait Allahnya tuh dikotori dengan ada orang-orang jualan di sana Oh, marah, marah gitu. dia ngapain sama orang jualan? Ya disuruh pergi, soalnya kan itu hari Minggu, hari Oh, Sabat. Hari Sabat itu oh. hari yang kudus kan, hari ya yang kita tahu kan hari Minggu untuk ke gereja itu hari Sabat. Oh, jadi dia marah-marah di situ dihamburinnya dagangan orang gitu. Ah, Ini lagi aku memang lah, lah, belum lah, kan dia apa bingung ya, kan. Gimana? Cik, coba dihamburinnya dagangan kalau orang. suruh Wah suruh, ini. suruh jelasin, Ah, kalau suruh jelasin itu aku masih itu Pak Ustadz belum bisa. Tapi kalau waduh. ngerti, saya ngerti Pak Ustadz. Kalau misal bait Allah itu ada gitu. Ya yang kita tahu ya gereja ini Ya, bait Allah. baik bang. Saya kasih tahu bang ya. Yesus kagak kenal gereja. Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Terus yang namanya bait Allah itu bang, rumah Allah. Yang artinya ketika Yesus Mm, diutus, dia tidak ke gereja tapi ke bait Allah. Bait Allah itu dikenal ya. mereka dengan kosakata sinagog, bukan gereja. Gereja dengan sinagog beda. Ah gitu. Hmm, Jadi iya iya makanya Pak nggak Ustadz. ada bang, nggak ada perintah Yesus untuk Anda ke gereja tiap minggu. Ah gitu. Kalau Iya abang Pak Ustadz. tadi beralasan bahwa Yesus pernah di bait Allah tendangin dagangan orang, itu bukan konteks, beda. Eh, Yang kita tahu beda itu. sekarang kan bait Allah itu gereja Pak Ustadz. Oh beda, bait Allah, sinagog bukan gereja, bukan. Nah perlu abang tahu juga tuh. Iya ya nanti saya lagi Pak Ustadz. Ya, tanyain pendetanya. Ini yang Kristen-Kristen di bawah typingnya ngeri banget, ngamuk mereka. Ya memang betul. Iya, tanyalah apa yang saya sampaikan. Ya kawan-kawan Kristen tanya sama pendeta kau, betul nggak apa yang saya sampaikan ini? Tanya, jangan kau imani imani saja, iman buta gitu. Makanya kita pakai akal tuh nanya, kan gitu. Ah, gitu bang. Jadi kalaunya pun dia tendangin dagangan orang, di mana ajaran kasihnya bang? Katanya ngajarin kasih. Masa kasih tendangan ke dagangan orang? Eh, Ntar. Aku harus banyak-banyak belajar ini Bang, Pak Ustadz biar bisa menjawab pertanyaannya iya Pak iya Ustadz. iya 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 iya. Gak apa-apa lah bang, gak perlu dijawab. Tapi apa yang saya tanyakan setidaknya abang kan pelajari dan tanyakan juga sama pendetanya gitu. Masa ajaran kasih, Yesus Siap siap. ngajarin kasih, kasih tendangan dagangan orang? Seharusnya kan kalau kasih itu gini bang, ya Kasih dia jurus. borong tuh semua dagangan orang. Hei pedagang, kamu jangan jualan di bait Allah. Sini ku borong sama sama lapakmu, sama meja dan bangkunya. Ah, ini uangnya, jangan jualan lagi besok. Kan gitu kasih. Masa kasih ngamburin dagangan orang, tendangin meja dan bangkunya? Oh, itulah perlu dipikir ya. Nggak bisa sembarangan kita beragama, bang. Nggak bisa mau-maunya kita. Apalagi kan Kristen mengklaim bahwa mengikuti Yesus. Kristen pengikut Yesus, katanya. Betul nggak, bang? Hmm. Kan gitu. Gimana Pak Ternyata Ustadz? nggak ada. Katanya Kristen itu pengikut Yesus. Betul nggak artinya? Pengikut Yesus ya betul.
Nah, kalau Yesus nggak ada nyuruh ke gereja, nggak usah diikuti. Kayak gitu. Kalau Yesus nggak pernah menyuruh ke gereja, nggak usah diikuti. Kalau abang mengklaim bahwa pengikut Yesus, apa yang Yesus lakukan, abang lakukan. Gitu. Coba bang, ya, Kalau coba. kita ndak ya gereja sepi dong Pak Hmm? Ustadz. Kenapa? Kalau kita ndak ke gereja, gereja sepi. Kalau kita ndak Ya, disuruh ke gereja, urusan sekitar urusan dia, urusan gereja gitu. Siapa 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 suruh bangun gereja? Yesus aja nggak pernah nyuruh ke gereja. Kalau gereja sepi, urusan gereja. Siapa suruh bangun gereja? Yesus nggak nyuruh ke gereja. iya, iya, Ah, iya. ayo, ikut gereja, ikut pendeta atau ikut Yesus abangnya? Gitu bang. Salah sendiri bangun gereja. Yesus udah tahu nggak nyuruh ke gereja. Ngapain? Kalau sepi tanggung sendiri resikonya. Kan gitu. Abang, kalau abang mengklaim pengikut Yesus, apa yang abang lakukan yang dari Yesus ajarkan? Apa yang saya dapatkan saat Tuhan Yesus ajarkan? Hmm. Eh, yang saya dapatkan itu ini sih Pak Ustadz, apa Makan ya? pepati. Mm-mm. Harus pikir. Apa Ini coba? komennya harus pikir pakai akal loh. Susah Pak Ustadz. Biar aja komennya, abang jelaskan sama saya apa yang abang ikuti dari Yesus. Nggak mungkin makan pepati, nggak mungkin. Mm-mm. Mm-mm. Apa coba? Jabarkan sama saya. Apa yang saya dapatkan dari mengikuti Tuhan Yesus kan Pak Iya. Ustadz pertanyaannya. Apa yang abang tiru dari Yesus? Katanya ngikutin Yesus. Kalau saya sendiri belum bisa sih Pak Ustadz. Belum Abang ada berapa yang saya lama sih ikuti maksudnya. Oh, belum ada. Kristen, Berapa lama Kristen, Bang? Kristen 23 tahun sampai hari ini. Ah, pasti adalah yang abang pelajari kan dari agama Anda. Kira-kira apa yang udah Anda ikuti dari Yesus gitu? Masa 23 tahun satu pun belum ada yang diikuti dari Yesus? Kan yang disuruh Tuhan Yesus itu menyangkal diri, memikul salib, terus mengikuti Dia. Nah, tiga ini Mengikuti dia. saya masih belum ada yang saya belum ada bisa ke ini ke tiga yang diperintahkan itu. Oh, Suruh yang menyangkal abang diri, abang sebelum menyangkal diri abang selama ini nyembah siapa? nyembah Tuhan Yesus. Nah. Padahal ajaran Yesus seperti apa, Bang? Coba buka Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, kenapa abang Ya malah betul nyembah bang. Yesusnya? Sedangkan Yesusnya menyuruh menyembah Tuhannya Yesus. Ya kan Yesus itu Tuhan itu sendiri Pak Ustadz. Kalau di Wah, beda bang. iman saya loh Pak Ustadz. Ya iman Anda, tapi beda dengan ajaran Yesus. Yesus itu punya Tuhan, bukan itu Tuhan itu sendiri. Coba abang buka lagi. Coba satu-satu nih saya kasih ayatnya. Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Yesus punya Tuhan. Nih ayatnya, Matius 11 nomor 25. Coba. Saya kasih satu-satu ayatnya biar abang catat dan belajar gitu. Ayat 25. Matius 11 nomor 25.
ajakan juru selamat. Pada waktu Ah, itu baca. berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, Ya, tapi stop. Engkau Siapa nyatakan yang kepada Tuhan? orang kecil." Siapa yang Tuhan di situ? Yesus atau Bapak? Nah, itu kan satu kesatuan, Pak Ustadz. Nah, loh, Bang, kalau Kalau satu kesatuan Yesus nggak ngomong aku bersyukur kepadamu, nggak ngomong kayak gitu dia. Pasti dia ngomong aku bersyukur kepadaku. Gitu omongannya. Kalau dia satu kesatuan dengan Bapa, maka Yesus akan ngomong aku bersyukur kepadaku. Gitu. Betul nggak? Beda di situ. Yesus punya Tuhan. secara, secara akal, secara logika betul Pak Ustadz. Nah, makanya pakai Betul. logika gitu. Coba abang buka lagi. Tapi Ya, Alkitab ini tidak mengajari tentang logika Pak Ustadz. Oh, maksudnya oh baik. salah, salah, salah. Salah, maaf. Revisi. Maksudnya Alkitab ini tidak bisa Mengajari kita buang ukur dengan. logika. Oh, gak bisa diukur dengan logika. Jadi buang logika gitu ya? Lalu apa yang diajarkan? Asumsi. Coba abang buka lagi dulu. Ya, coba buka yang saya sarankan. Matius 12 nomor 15, Bang. 15. Matius 12 15 ayat nomor 15. 15. Yesus hamba Tuhan. Yesus Nah, mengetahui hal kan itu hamba lalu Tuhan. menyingkir dari. Bentar dulu dah. Judul perikopnya aja apa itu, Bang? Yesus hamba Tuhan. Nah, kan hamba Tuhan, bukan Tuhan dia. Ayo, tambah satu lagi. Coba. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. KPR Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Kisah para Rasul ini 3 ayat 13. Hmm. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Ah, Pilatus siapa tuh? memutuskan untuk melepaskan dia. Bang, stop. Satu ayat aja. Yang saya tanya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan siapa di situ? Hamba Allah siapa? Yesus, Yesus, Nah, berarti Yesus bukan Allah, bukan yaitu Tuhan. Yesus. Iya, itu Yesus. Dia bukan Tuhan. Tuh. Bukan Tuhan. Nah, makanya kalau abang diajari gereja, diajari pendeta Yesus menyembah Yesus, bukan ajaran Yesus. Makanya saya bilang sama abang, Yesus tidak kenal gereja, Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Makanya Yesus nggak beda ajaran Yesus dengan ajaran pendeta atau gereja Anda. Yang diajarkan Yesus apa, Bang? Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 3. Kalau abang mau masuk surga, kata Yesus. Yohanes Yohanes 17 nomor 3. 11. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah kalau kamu mau masuk surga, kata Yesus. Mengenal Engkau satu-satunya, bukan 3 dalam 1.
mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Tuh, kalau Anda mau masuk Ya, surga, akui Yesus itu bukan Tuhan, kata Yesus. Dia adalah hamba Tuhan, dia utusan Tuhan, dan dia mempunyai Tuhan. Dan yang disembah itu adalah Tuhannya Yesus. Kalau Anda mau masuk surga, kata Yesus. Tuh. Jadi betul. dia punya Tuhan. Yang disembah itu Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya. Coba Bang, dia berkata seperti apa? Dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Nggak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu. Nggak ada, Bang. Nggak ada, makanya udah saya bilang ajaran pendeta, ajaran gereja beda dengan ajaran Yesus. Nah, jadi gini Bang, ya. Kalau Abang ya beriman buta dan mengatakan Yesus itu Tuhan, Abang nanti malah akan diusir Yesus. Itu ada juga di Ya, kitab Abang. iman menurut pengertian Alkitab kan iman itu nggak bisa kita lihat, Pak Ustadz. Iman itu yang kita percaya, kita percaya tapi tidak kita lihat di Betul. Nah, Alkitab. sekarang Bang, betul konsekuensinya kata apa? Ustadz. Kata Yesus. Konsekuensinya memanggil dan menuhankan Yesus apa? Kira-kira Anda tahu nggak? Nggak tahu Pak Ustadz. Coba Anda baca. Matius 7, 21 sampai Di 23. berapa Pak Ustadz? Matius 7, Matius 21 sampai 23. 1 sampai 3. Baca dulu sampai selesai. Saya dengar dulu. Dua satu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Hmm. Ya, Katanya betul Pak. seperti apa? Di Matius 7 nomor Ini 21. Ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Kan nggak ada. Kalau nggak ada, Anda nggak akan masuk surga menuhankan Yesus. Makanya yang memanggil Yesus Tuhan di ayat dua-duanya, coba Anda lihat tadi. Siapa yang memanggil ya, Yesus Tuhan di situ pada hari akhir? Kira-kira agamanya apa yang memanggil Yesus itu Tuhan? aku tak mau menyebutkan agama Pak Ustadz. Nah, Baik, bahaya ini. baik. Saya aja yang nyebutin. Yang memanggil Yesus itu Tuhan Kristen dan Katolik. Oke? Pada hari Oke. akhir banyak orang berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan. Datang tuh Kristen dan Katolik kepada Yesus. Mereka ngomong, Ya. bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, hai Yesus, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada orang Kristen dan Katolik. Apa? Menyala itu kah? Yang ini kah? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, memakai nama Yesus, itu bakal diusir Yesus nanti di hari akhir. Gitu. Iya Pak Ustadz. Nah itu Bang. Makanya kalau saya bawa Quran saya, ada juga di Quran saya kayak gitu. Ada tentang Nabi Isa mengusir orang-orang yang menyembahnya di hari kiamat.
Ada juga. Makanya kalau Anda menuhankan Yesus, terima konsekuensinya. Dia akan mengusir Anda dan tidak akan mengakui Anda gitu. Ah, ada satu lagi, Bang. Kenapa? Merinding. Merinding. Ya udah, ya Oh, berhenti menuhankan dan menyembah Yesus kalau kayak gitu. dalam Eh, dalam hatiku ini bergejolak langsung Pak Ustadz. Tak, 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 tak. iya, makanya ikuti ajaran Yesus. Bagaimana ajaran Yesus? Yesus menyembah Tuhannya beserta murid-muridnya. Siapa yang dia sembah? Yaitu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur kepada Bapa. Lah, abang malah diajarin gereja, diajarin pendeta, menyembah Yesusnya. Gak nyambung dengan ajaran Yesus. Maka dari itu kalau Anda mengaku pengikut Yesus, Anda ikut sebagaimana Yesus itu menyembah Tuhan dan hidup. Yesus menyembah Tuhannya, sembah Tuhannya Yesus. Yesus disunat hari ke-8. Abang sunat gak? Sunat Pak Ustadz. Terus Yesus tidak pernah contohin makan babi. Abang makan babi gak? Kalau selama di sini saya belum pernah makan babi Pak Ustadz. Nggak bagus. Kalau Yesus nggak dulu pernah di nyontohin makan babi. kalau dulu Yesus di nggak pernah masih di nyontohin makan balik, babi, bang. ya Pak Makan. Ustadz, betul Pak Ya, Ustadz. udah hentikan. Yesus nggak pernah nyontohin makan babi. Yesus itu sunat di hari ke-8. Yesus itu menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Terus Yesus ya berdoa kepada Tuhannya. Terus Yesus nggak pernah makan babi. Nah, gitu. Iya, Maka iya dari Pak itu, Ustadz. kalau Yesus itu sujud, abang sujud juga. Abang ngapain di gereja? Ada nggak sujud kayak Yesus? Kalau di rumah sih Pak Ustadz, kalau misal mau berdoa kan, kayak kita Hmm. misal bangun jam 3 subuh kita kebangun ini. Terus kita Hmm. kayak eh, mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu pasti kalau minta pengampunan ya kita sujud Pak Ustadz. Oh, sujud. Di rumah sujudnya Itu Pak. kayak Yesus. Iya, Sujudnya kayak gimana iya, posisinya? iya. Ya kayak biasa Pak Ustadz, tunduk aja. Itu Tunduk, nunduk, kita Bang, bukan tunduk sampai sujud. Sujud tuh kayak sujudnya gini, gini Pak Bang. Ustadz. Ya. Ini Pak Kayak Ustadz. gimana? Itu Oh, Pak Ustadz. iya. Dahinya ke Oh, tanah, betul, kayak Yesus. iya, Ah, gitu. iya Pak Kalau Ustadz. di gereja pernah nggak kayak gitu, Bang? Ada biasanya ajakan pendeta bilangnya gini, yang mau didoakan boleh ke depan, tapi Hmm. saya nggak pernah ngelakuin Pak Ustadz karena malu Pak Ustadz. Yang mau Masih malu didoakan gitu Pak. katanya ke depan. Sujud kayak gitu. Iya, dia suruh duduk, suruh sujud, baru sambil didoakan gitu Pak Ustadz. Ya, kalau kami mengenal Kalau saya Yesus itu bukan nggak Yesus, pernah Pak Bang. Ustadz soalnya masih malu, Pak. Kalau kami mengenal Yesus itu bukan Yesus namanya. Yesus itu kan dikenal di Kristen dan di Katolik. Kalau kami mengenalnya dengan sebutan Nabi Isa, gitu. Kami Iya, iya. Islam itu menghormati Nabi Isa, cuma tidak menuhankan Nabi Isa gitu. Karena kami tahu Nabi Isa atau Yesus itu dia punya Tuhan. Ah, gitu. Dia punya Tuhan kami tahu. Makanya di kitab kami dijelaskan Yesus akan mengusir penyembahnya di hari kiamat nanti. Sama itu di Al-Quran kami juga seperti itu. Nabi Isa akan mengusir penyembahnya di hari kiamat nanti. Nah, makanya ikuti kata Yesus menyembah Tuhannya. Yesus pun menyembah Tuhannya, Bang. Makanya dia sujud dan berdoa dahinya ke tanah tadi. Dahi ke tanah tadi, Bang. Itu memang ajaran para nabi. Itu memang ajaran para nabi di perjanjian lama. Coba, Bang, yang Iya, diajarkan Pak. oleh Yesus itu. Coba Anda buka satu ayat lagi. Nehemia 8 nomor 6 coba. Nehemia. Hmm. Nehemia 8 nomor 6 tolong Abang bacain gitu. Nehemia 1 ayat 6.
delapan. Nehemia 8 nomor 6. Sabar ya Pak Ustadz. Ini Nggak apa-apa. kalau kita Esra. Mari kita ke ajaran para nabi dan ajaran Yesus. Gitu. Bukan ke ajaran pendeta dan gereja. Bukan. Beda. 6 8 ayat 6. Bukan Nehemia 8, Bang. Nehemia 8 Ya, nomor 6. ayat 6. Ah, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukakannya, semua orang berdiri. Itu, Pak Ustadz. Esra tujuhnya? membuka kitab itu, judulnya pembacaan Taurat dan Bukan. perayaan hari Selanjutnya. Selanjutnya, ayat 7, Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Betul Pak Ustadz. Ada nggak dikerjakan di gereja? Ada Pak Ustadz, kalau itu yang mau didoakan biasanya. Oh, ya, kata Nehemia kan kayak gini, dia angkat tangan sambil ngomong Allah Maha Besar. Kalau bahasa Arabnya kayak gini, Bang. Allahu Akbar. Tuh. Itu Kira-kira itu ada nggak di gereja biasanya kayak gitu? ada ada, ada pengajaran gereja yang kayak gitu juga Bang, kayak Pak Ustadz maksudnya. Ada Enggak, yang pengajaran saya tanya di ya, gereja kayak Abang. Ada nggak di gereja Abang yang di kayak gereja saya diajarkan Ezra tadi mengangkat tangan Allahu Akbar, habis itu sujud kayak Yesus? kalau di gereja saya belum ada Pak Ustadz. Itu Oh, kan cara belum. mengekspresikan biasanya untuk menyembah Ya, Tuhan. ya cara Belum ada Pak mengekspresikannya Ustadz kalau belum. Oh, pengajaran gereja saya. kira-kira menurut Abang siapa yang ngerjain kayak gitu, Bang? Agamanya apa? Ada agama Islam, tapi ada Kristen juga ada Pak Ustadz. Islam. Iya, iya, iya. Iya. Islam yang ngerjain. Kalau Kristen Ortodok beda, Bang. Kristen Memang dia ada juga sujudnya, cuma tata caranya bukan kayak gitu. ada Pak Ustadz. Tahu Ya beda saya. memang Pak Ustadz. Jadi kira-kira yang mengikuti Yesus dan para nabi Kristen atau Islam, Bang? Nah, itu kalau ngomongin agama ini berat sekali. Kan dapat jawabannya gitu. Yang mengikuti ajaran para nabi, yang mengikuti ajaran Yesus, kira-kira Kristen atau Islam gitu di kitab Anda. Anda tahu tuh yang angkat tangan Allahu Akbar dan lalu sujud Islam kata Anda. Iya dua-duanya Pak Ustadz, tapi kan beda pengajaran, beda. Ada yang menerapkan, ada yang itu beda-beda Pak Ustadz. Jadi nggak Ya bisa satu. kalaunya ngaku pengikut Yesus, Bang, ya ngaku pengikut Yesus, udah kerjain seperti yang di kitab Anda. Angkat tangannya Allahu Akbar lalu sujud gitu. Bukan jingkrak-jingkrak di gereja joget-joget, bukan nyanyi-nyanyi. Gak ada Yesus ngajarin nyanyi-nyanyi di gereja. Gak ada. Cara Maka dari itu, mengekspresikan. Gak, iya, cara ekspresinya nggak pernah ada Yesus mengajarkan jingkrak-jingkrak lah di gereja, joget-joget, nggak ada, Bang. Nggak pernah ada, nggak akan Anda temui yang kayak gitu. Tapi Gak ada kan pengajaran enggak Yesus kayak semuanya gitu. seperti itu. Enggak semua gereja seperti itu Pak Ustadz. Pasti ada pengajaran yang ya benar-benar sujud menyembah sampai ke tanah ini.
gitu Pak Ustadz. Nggak semuanya Bang, yang nyanyi-nyanyi loncat, nggak semuanya kayak gitu Pak Ustadz. gini aja bang, buang pengajaran pendeta, buang pengajaran gereja, ikuti ajaran Yesus dan para nabi. Sejak zaman bahula, sejak zaman Nabi Adam, nabi itu ajarannya satu, Tuhannya Esa, bukan tiga dalam satu, Tuhannya kagak kelihatan, dan cara menyembah Tuhannya sujud. Abraham sujud, Musa sujud, Daud sujud, Ezra sujud, Hmm. Yesus sujud ke tanah. Islam juga sujud kan makanya. Ah gitu. Memang ajaran para nabi itu satu, sujud kepada Tuhan yang menciptakan. Bukan nyanyi-nyanyi nggak karuan. Ah, itu. Maka ikuti ajaran Yesus maupun ajaran para nabi terdahulu. Gak pernah beda ajaran para nabi itu, Bang. Iya Pak Ustadz. Mm-mm. Ya, semoga Abang mau belajar gitu. Ya, mari kita kembali Ya. ke ajaran Yesus. Ikuti ajaran para nabi. Saya Bang pengikut Yesus. Iya, Yesus sunat, saya sunat. Yesus nggak makan babi, saya nggak makan babi. Ah, Yesus sujud, saya sujud. Apalagi Yesus mati di kapani, kami mati di kapani juga. Iya Pak Apalagi Ustadz. Yesus puasa, kami puasa. Ayo. Saya malah belum pernah puasa Pak Ustadz. Puasa pas mau Waduh, medical check up aja Pak Ustadz. puasa pas mau MCU aja medical check up katanya. Ah, ah. Ya Pak Macam Ustadz. mana? Ya, Makanya kembali ke satu hari ajaran aja itu Pak Yesus Ustadz. gitu. Yesus ngajarin kayak gimana? 40 hari 40 malam. Ayo, Iya, kira-kira iya. hidup nggak bang? 40 hari 40 malam puasa. Kalau masih minum air putih masih hidup sih Pak Ustadz. Nggak, namanya puasa nggak makan nggak minum. Eh, saya kalau menurut akal saya ya pasti mati. Pasti mati. Ada tuh pendeta di Afrika nyobain bang. Hari ke-25 Iya. modar dia. Ada di Afrika saya lihat kemarin nyobain kayak Yesus 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. Hari ke-25 modar Iya. dia. Mati hari 25. Ngeri kali gitu. Maka dari itu bang pesan saya nggak ngajak Anda sesat, saya ngajak Anda kembali ke ajaran Yesus, bukan ajaran pendeta ataupun ajaran gereja. Karena ajaran Yesus itu satu, sama dengan ajaran para nabi sebelumnya, dan juga sama dengan ajaran saya, yaitu Islam. Yesus itu sama dengan ajarannya Islam bang. Puasa, kami puasa. Yesus sujud, kami sujud. Yesus dikapani, kami dikapani. Yesus juga apa lagi? Yesus nggak makan babi, kami nggak boleh makan babi. Atau Yesus sunat, kami di Islam juga harus sunat. Makanya saya bilang, Yesus itu Mama, sama ngajarin Islam. ya mama kandung saya Oh, juga Muslim Bang. Pak Ustadz. Mama saya, keluarga ah, mama kandung saya semua Islam. hmm, Kalau saya Kristen ini karena ada apa keluarga dari bapak itu Pak Ustadz. keluarga dari bapak. Oh, ya, ya. Kembali Dulu, aja, dulu ah, ah. bapak sama mama dulu kan nikahnya beda agama gitu Pak Ustadz. Jadi dari Hmm, kecil memang sudah Kristen dari kecil. Terus setelah cerai, mama kembali ke Islam sampai sekarang Pak hmm. Ustadz. Ya gini Itu Pak bang, Ustadz. ya gini. Kita beragama itu nggak bisa semau kita, nggak bisa ikut-ikutan orang tua. Kita udah besar dikasih akal sehat Iya, kan kayak gitu. Dikasih akal sehat untuk memilih agama juga. iya Pak. Itu hak kita beragama. Maka dari itu saya ngajak Anda kembali ke ajaran para nabi dan ke ajaran Yesus. Gitu aja ajakannya, bukan berarti saya Iya Pak harus Ustadz. ngajak Anda masuk Islam enggak. Tapi Anda pikirkan pakai akal sehat gitu. Kenapa ajaran Yesus ini sama dengan ajaran Islam? Karena memang ajaran para nabi seperti itu semenjak zaman Nabi Adam, nggak berubah ajaran para nabi itu. Kenapa sama seperti Islam?
sujud, berdoa, habis itu puasa, sunat, haram makan babi. Ah gitu. Itu Iya Pak Ustadz. makanya mari kita pakai akal sehat, ya mari kita waras gitu. Jangan mau kita ngikutin selain ajaran para nabi atau ajaran Yesus. Maka dari itu pelajarilah Iya Pak. apa yang dikatakan oleh Yesus dan yang dilakukan oleh Yesus. Masa umat Islam yang ini bang, yang ngerjain ajaran Yesus. Yesus katanya Sebenarnya dibaptis. Baptis itu ah, untuk apa? Bersuci, menghapus dosa. Sama Islam itu juga berwudu sehari 5 kali. Pakai air juga, menghapus dosa tiap hari. Bayangkan, malah malah kita itu harusnya ya betul kata Pak Ustadz belajar sama orang Islam karena dia itu 5 waktu, habis itu pokok banyak yang bisa kita ikuti gitu Pak Ustadz sebenarnya. hmm, Cara eh, apa namanya menyembah Tuhan, cara itu sebenarnya sudah kami itu kayak gimana ya melihat oh itu bisa diikuti gitu loh Pak Ustadz. hmm. Jadi pesan saya satu bang, ikuti agama yang melahirkanmu. Itu udah benar agamanya dia. Ya Pak Ustadz. Tuh. Siapa yang melahirkan kamu? Ibu. Ibu agamanya apa? Itu agama yang benar. Ajaran sesuai ajaran Yesus di Islam itu, Bang, tidak membenci Yesus, malah memuliakan Yesus. Coba kalau Abang di Kristen, kata Kristen, ya, kata Kristen nih. Ini kata Yahudi dulu. Kata Yahudi. Yahudi mengatakan Yesus anak haram, anak hasil zina. Mamanya seorang pezina. Itu kata Yahudi. Kata Kristen, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib, menghapus dosa kami, menebus dosa kami. Betul nggak? Betul Pak Ustadz. Ah, kata Islam, Yesus bukan anak zina, mamanya bukan seorang pezina. Ini kata Islam. Yesus itu tidak mati terkutuk, tidak mati terkutuk, tidak mati tersalib. Tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Dia adalah orang yang benar dan dia adalah orang yang mulia. Kira-kira dari Yahudi, Kristen dan Islam, mana yang memuliakan? Ayo. Kata Yahudi dia anak hasil zina. Kata Kristen, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib, menebus dosa Kristen. Mati terkutuk, diseret tentara Romawi, diludahi tentara Romawi, ditombak tentara Romawi untuk menebus dosa kami. Kata Kristen. Kata Islam, Yesus bukan anak haram. Ibunya bukan anak haram. Dia tidak mati terkutuk, dia tidak mati tersalib, dia orang benar, dia orang suci. Kira-kira yang memuliakan yang mana, Bang? Tuh. Saya jawab dalam hati aja ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Ya, hati abang pasti tahu lah jawabannya gitu ya. Maka dari itu saran saya ikuti agama yang melahirkanmu. Ya, siapa ibu? Karena ibumu memuliakan Yesus atau Nabi Isa. Dalam Islam itu sangat mulia Nabi Isa itu, Bang. Cuma, ya, kami tidak menuhankannya. Kami mengakui dia seorang nabi utusan Tuhan yang benar gitu, bukan anak hasil zina. Jadi gitu. Iya Pak Kira-kira Ustadz. ada lagi nggak, Bang? Apa itu Pak Apa yang Ustadz? Anda mau tanya nih kira-kira? Mungkin tentang Islam kah? Atau Anda mau bertanya sesuatu? Kalau saya tahu Islam sudah lama sih Pak Ustadz. Oh, udah lama. Apa aja yang Abang Ya tahu? kan berdamping Hmm. yaitu sholat, amal, Hmm. berbuat baik, Hmm. saling menegur, ya ada saling mengasihi juga. Kalau yang saya Hmm. tahu Pak Ustadz. Ya iya, Itu Pak memang Ustadz. Bang ya. Jadi gini Nggak, Bang. Ya. nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sih Pak Hmm. Ustadz.
Membalas kejahatan dengan kebaikan itu yang Hmm, diajarkan Islam yang saya tahu. baik. Coba saya ajak abang merenung. Kira-kira nih, jawab dengan jujur aja. Kira-kira Tuhan jadi manusia masuk akal nggak menurut abang? Kalau masuk akal sih enggak Pak Ustadz. Enggak. Sudah tahu enggak gitu ya? Lalu, lalu kenapa Anda masih percaya Kristen gitu? Kalau menurut Anda Tuhan itu jadi manusia nggak masuk akal. Kan kita punya iman Pak Ustadz. Nah, iman itu yang kita Kalau percayai. Kita uh, enggak melihat wujud Tuhan jadi manusia, tapi kita percaya bahwa itu Tuhan gitu Pak Ustadz. Kita ini belum melihat, hmm, kita enggak bisa melihat berwujud manusia, kita nggak bisa melihat kan Pak Ustadz. Nah itu yang kita imani Pak Ustadz. Itu sih Pak Ustadz. meskipun dia jadi manusia gitu. Itu Pak. Menurut ajaran Iya, Anda meskipun meskipun dia jadi jadi manusia. manusia, oh, Bang, gini Gitu gini Pak gini gini. Ustadz. Saya Ya, ngajak abang berpikir dikit ya. Abang dan ya, saya tuh manusia, sama ya. ya manusia. Saya dan Anda sama dong manusia. Kalau kita ke restoran kita makan nasi bang, pantas nggak? Kita ke restoran makan nasi. Hmm, kita makan nasi nih, Ya pantas Pak Ustadz. pantas. Nah baik. Kalau makan nasi pantas, kita sebagai manusia, karena kan memang makanan pokok kita. Jadi pantas kan kita makan nasi, betul? Ya, betul Nah Pak. bang, kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Meskipun kita punya Enggak. tangan, ya, nih kotoran, kita bisa aja menyuapkan kotoran ke mulut kan gitu, pakai tangan. Mm-mm. Tapi pantas nggak kita makan kotoran? Enggak panas Pak. Enggak pantas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nggak pantas. Ya, kita ciptaan Tuhan bang. Ya, Hmm. ciptaan Tuhan saja ada yang tidak pantas bagi manusia. Apalagi Ya, bagi Tuhan bang. Kagak pantas bagi Tuhan jadi manusia. Gak pantas. Ah, itu kita yang manusia aja nggak pantas makan kotoran. Begitu juga Tuhan. Dia Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Gak pantas. Gak pantas Tuhan itu sampai dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu dia disusui manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret manusia, ditombak manusia, sampai digantung manusia, sampai dia kalah dengan ciptaannya. Gak pantas Tuhan kayak gitu. Jadi bang ya, kalau pemikiran Anda Tuhan itu jadi manusia wajar, nggak, jawabannya nggak pantas gitu. Dan para nabi pun nggak pernah mengajarkan Tuhan itu jadi manusia. Makanya saya bilang sama Anda tadi di perjanjian lama, para nabi nggak pernah mengajarkan Tuhan jadi manusia. Para nabi itu mengajarkan Tuhan itu nggak kelihatan. Nih, coba abang buka perjanjian lama, kata Nabi Musa ya, di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata. Keluaran Keluaran 33 33:20. nomor 20, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, betul Kata Pak Ustadz. Yesus, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Coba Anda catat. Ya, Nah, di Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, Tuhan itu tidak pernah dilihat dengan mata. ya betul Pak Ustadz. Rupanya tidak akan pernah dilihat. Kata Islam dalam Quran Al-An'am, surah Al-An'am ayat 103, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, Hmm. betul Pak. Tuh. Pak Ustadz. Jadi para nabi mengajarkan Tuhan itu kagak pernah nongol, kagak pernah kelihatan dengan mata. Kira-kira di Indonesia ini bang, ada 5 agama. Hindu, Buddha, Yahudi, Katolik, Kristen, Islam. Yang mana di antara agama di Indonesia ini yang Tuhannya kagak kelihatan? Kira-kira yang mana?
Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Yahudi, Islam. Yang mana Tuhan yang nggak kelihatan? Ini harus dijawab ya Pak Ustadz ya? Jawab, Harus ya? harus. Hmm, ya. Yang nggak kelihatan Tuhan orang Islam. Ah, berarti umat Islam mengikuti ajaran Yesus, Nabi Musa, dan para nabi terdahulu. Bukannya Tuhannya itu nggak ada, Bang. Tapi karena mata kita yang terbatas. Mata kita mau lihat telinga aja tanpa cermin nggak bisa. Mana telinga? Kan nggak bisa. Karena mata kita yang terbatas. Bukan berarti Tuhan yang nggak ada. Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata. Itulah ajaran para nabi. Maka dari itu saran saya ya ikuti agama orang tua yang melahirkan Anda. Agama ibu Anda itu adalah agama yang benar, agama para nabi dan agama yang diajarkan oleh Yesus, yaitu Islam. Ustadz Ah, sudah mengajarkan saya banyak hal ah, hari ah, ini. Saya Jadi Bang, lanjut kalau ke ada bawah dulu. kalau ada yang kalau ada yang mengintimidasi Abang melalui DM, masa bodoh, bilang aja kayak gitu ya. Kalau kau bisa bantah saya, naik ke rumah Ustadz Yusuf, bilang gitu ya. Kalau ada Kristen yang DM Abang, suruh aja langsung naik ke tempat saya. Bantah kau di situ, bisa nggak? Saya lihat bilang kayak gitu. Eh, oke? Ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Mantap Bang, banyak belajar gitu Respect. ya. Besok silakan kalau kalau ada pertanyaan silakan naik kembali Bang. Nanti kalau ada pertanyaan saya langsung join live-nya Pak Ustadz. Sudah saya follow Pak Ustadz. Sip. Saya follow dulu Bang Bernard Nainggolan gitu ya. Thank you Bang. Kalau gitu saya izin untuk menurunkan Abang menggantikan dengan Kristen yang lainnya yang antri gitu ya. Kasihan juga yang mau Ya Pak diskusi Ustadz. lama gitu di bawah, oke? Oke. Ya Selamat siap Pak belajar Ustadz. dan selamat malam Ya. Bang Nainggolan ya, Bang Bernard. Nah, tuh ya mau beliau mendengarkan. Makanya ya kita layani dengan baik juga gitu ya, dengan adab juga. Ya, beliau nanya wajib kita apa menjelaskannya kepada beliau kan gitu. Eh, ada lagi yang Kristen? Jangan panaslah kau. Kenapa kau caci maki saya? Saya ini ngasih tahu yang betul. Malah kau malah caci maki saya nah. Oke, teman-teman. Sebelum saya lanjut ya, teman-teman semuanya, ya bulan Desember lagi. Bulan September, ya September ini kan bulan 2 6 bulan lagi. Ya, itu saya akan umroh kembali. Ya, dengan salah satu travel di Jakarta. Teman-teman yang berniat umroh tahun ini ya di bulan September mau bareng saya, silahkan ya langsung hubungi saya di WhatsApp gitu ya. Atau di nomor nih, saya sematkan dulu ya nomor WhatsApp saya di nomor 0811 nomor